Jadi kami lagi libur kemarin weekend meminta tim untuk menggarap ini. Jadi memang ada beberapa masukan-masukan yang belum tercakup dan kami akan usulkan. Di antaranya Pak, kalau boleh disebut, konsep penyatuan atap itu belum tercermin di KUHP Pak. Jadi di pasal 231 ayat 2 misalnya, tata tertib sidang itu masih diatur berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman. Setelah penyatuan atap, ini siapa yang harus mengatur begitu? Kami mengusulkan sebenarnya Mahkamah Agung mungkin atas masukan dari KY, karena KY punya kewenangan advokasi hakim. Kemudian praktek-praktek baik Pak Ketua yang sudah berjalan dan itu memperkuat akuntabilitas peradilan. Misalnya dissenting opinion belum dikenal di KUHP kita Pak. Ini diatur di undang-undang yang lain dan ternyata itu betul-betul jadi tonggak bagi akuntabilitas peradilan, termasuk juga mendukung pelaksanaan pengawasan eksternal maupun internal yang dijalankan oleh KY dan Mahkamah Agung. Jadi saran kami soal dissenting opinion ini agar bisa diakomodasi, diatur juga di dalam KUHP. Di samping juga praktek pragmatisme dalam penegakan hukum maupun praktek hukum Pak. Kita saya rasa semua belajar sejak awal ya, bahwa misalnya Pak ya, pidana itu ultimum remedium. Tapi dari hari ke hari semakin ke sini semakin banyak Pak perkara perdata, gugatan perdata yang didampingi dengan laporan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan, menambah bargaining position dari pihak penggugat, supaya kemudian kepentingannya itu bisa terakomodasi. Saya rasa mungkin pembatasan seperti prejudicial gesil yang diatur dalam Perma 156 dan Sema 4 1980 bisa diakomodasi di dalam KUHP. Sedikit lagi Pak, soal keamanan bagi hakim ini concern sekali buat kami. Ada beberapa contoh Pak, di Pengadilan Agama Lumajang tahun 2022 itu ada hakim dipukul pakai kursi Pak oleh pihak penggugat di perkara perceraian Pak, sampai pelipisnya sobek. Kemudian tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bengkalis, itu hakim-hakim muda Pak, mereka tegas sama perkara penyelundupan narkotika, kebetulan yurisdiksinya itu berbatasan dengan Malaysia Pak. Jadi banyak sekali perkara penyelundupan narkotika yang mereka tangani, dan mereka memutus kadang-kadang dengan hukuman penjara seumur hidup atau malah beberapa hukuman mati. Nah itu ada reaksi berbalik Pak dari mafianya mungkin Pak ya, yang melancarkan teror kepada mereka dengan menyebar bangkai binatang di rumah dinasnya, merusak kendaraan dinas dan lain-lain. Komisi Yudisial dalam konteks tersebut biasanya kami akan menurunkan tim melakukan koordinasi pengamanan Pak dengan pihak pengadilan maupun juga dengan aparat keamanan setempat. Termasuk juga kita ambil langkah-langkah lain yang memang dirasa perlu apabila dirasakan penting, misalnya melakukan pemindahan, evakuasi terhadap hakim yang bersangkutan. Kalau jumlahnya Pak itu memang tip of the iceberg Pak. Jadi puncak gunung es, tapi rata-rata setiap tahun, dan ini kita lampirkan di dalam laporan tahunan Komisi Yudisial setiap tahunnya, antara 16 sampai 20. Tapi saya rasa itu belum mencerminkan kejadian yang sebenarnya, karena memang banyak hakim yang sangat tangguh, merasa tidak perlu menindaklanjuti itu karena menurut mereka itu adalah bagian dari tantangan pekerjaan, atau juga mungkin ya mereka mau fokus konsentrasinya pada perkara yang ditangani ketimbang kemudian gangguan-gangguan tadi. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan atas keterangan Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatannya.